مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Dan Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, di mana untuk memperbanyak amal ibadah dan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, di mana segala perilakunya merupakan suri tauladan bagi semua umat manusia. Dan sebagai umatnya, hendaklah kita mencontohkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas materi akhlak atau budi pekerti, atau yang biasa disebut juga dengan etika moral. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ayah. Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat gelar uswatun hasanah, atau yang artinya adalah contoh yang baik. Berusaha mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu wujud bahwa kita mencintai dan menghormati Rasulullah SAW. Dimulai sejak usia dini, supaya perilaku tersebut terbawa sampai usia remaja dan bahkan sampai kita tua. Sifat terpuji Rasulullah SAW sangat banyak. Bahkan setiap perilakunya sehari-hari memiliki suri tauladan yang mesti dicontoh. Perkataan dan perbuatan Rasulullah merupakan budi pekerti yang baik. Ada 4 sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sidik atau jujur. Jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah SAW sangat terkenal. Tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Beliau selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sifat jujur harus dimiliki dalam diri kita. Jujur dari hal-hal yang kecil. Contoh, ketika kita melaksanakan ujian, atau ketika terlambat masuk sekolah, ketika kita akan dihukum, kita memberi alasan yang macam-macam berbohong supaya tidak dihukum. Padahal jujur lebih baik. Atau ketika kita menemukan barang berharga di tempat umum, maka hendaklah kita mengembalikannya kepada pemiliknya. Jangan malah kita diam-diam saja dan menyembunyikan barang tersebut dan dijadikan hak milik kita. Maka insya Allah jika dari hal yang kecil sudah terbiasa jujur, insya Allah dalam hal yang besar pun akan selalu jujur. Misalnya nanti ketika anak-anak ibu sudah bekerja di sebuah perusahaan, maka akan selalu jujur dalam mengemban tugas. Yang kedua, sifat Rasul adalah amanah. Amanah merupakan sifat yang dapat dipercaya
Apabila suatu urusan dipercayakan kepadanya, maka dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah SAW diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, maka Rasulullah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mesti taruhannya adalah nyawa, jiwa, dan raga. Rasul tidak gentar untuk menjalankan amanah itu. Ketika kita berjanji kepada teman, orang tua, saudara, guru sekalipun, kita harus tetap menepati janji. Jika kita mengingkarinya, berarti tidak dapat dipercaya. Misalkan, si fulan diberi amanah oleh guru untuk mengerjakan PR, tetapi si fulan tidak mengerjakannya. Berarti si fulan tidak termasuk orang yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Sifat tabligh yang artinya menyampaikan, yaitu sifat wajib Nabi menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Kewajiban mencontoh dan menerapkan salah satu sikap Rasulullah yaitu menyampaikan amanah yang ia dapat kepada orang yang berhak menerima dan tidak satu pun tidak sampai kepada alamatnya. Misalnya, orang tua kita menitipkan uang untuk membayar SPP kepada TU yayasan. Namun tidak kita bayarkan uang tersebut kepada TU yayasan. Kita malah menggunakan uangnya untuk jajan. Berarti kita termasuk orang yang tidak tabligh menyampaikan. Kita tidak amanah atas pesan yang dititipkan oleh orang tua kita untuk membayar SPP. Kita berpikir orang tua kita tidak akan tahu kalau kita belum bayar atau menyampaikan amanah yang diberikannya. Akibatnya apa? Tiba waktunya ujian, maka ketahuanlah kalau kita belum membayar SPP, sehingga orang tua kita dipanggil ke sekolah. Maka kebohongan yang kita lakukan akan terungkap. Dan kita sudah mempermalukan orang tua kita. Yang keempat yaitu fatonah atau cerdas. Kita fahami betapa sulitnya tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Dengan cerdasnya Rasulullah, lihatlah apa hasilnya sekarang. Di seluruh penjuru dunia, semua orang sudah menganut agama Islam. Di belahan bumi sebelah manapun rata-rata sudah memeluk agama Islam. Inilah berkat kecerdasan Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam dengan kecerdasannya. Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, didasari dengan pertimbangan yang matang. Sebagai umatnya, kita juga harus cerdas. Bagaimana caranya supaya cerdas? Yaitu dengan belajar. Belajar apa saja, belajar kapan saja, belajar di mana saja. Bukan hanya di sekolah kita belajar, tapi di rumah, di masjid, di jalan, di lingkungan sekitar kita tetap harus belajar. Sehingga dengan kecerdasan yang kita miliki, kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Bisa melewati berbagai rintangan dalam kehidupan. Maka dari itu, keempat sifat Rasulullah yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah merupakan akhlak yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat dan bahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan keempat sifat ini adalah kunci kesuksesan hidup. Baiklah, kiranya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu khususnya, juga bagi anak-anak ibu yang ibu cintai dan banggakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.